Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cikgu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kimia hari ini akan bahas tentang asam dan basa bagian 1 bersama cikgu Marisa. Nah, asam dan basa. Apa itu asam dan apa itu basa? Asam dan basa bisa kita definisikan dari beberapa teori. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, ataupun Lewis. Nah, apakah nanti teori itu menyatakan uh, menghasilkan ion H+ atau ion OH-? Apakah dia merupakan donor proton atau akseptor proton? Atau apakah dia nantinya um, donor pasangan elektron atau penerima pasangan elektron? Nanti akan kita bahas definisi ini lebih lanjut ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pH. Nah, dalam asam basa ini juga selain teorinya yang akan kita bahas, kita akan bahas tentang pH. Apa itu pH? pH itu singkatan dari power of hydrogen. Jadi itu kekuatan derajat keasaman yang menyatakan kekuatan keasaman atau kebasaan. Jadi asam atau basa dia bisa kita lihat dari kadar pH-nya gitu. Nah, untuk mengukurnya kita bisa apakah dia basa atau asam atau basa, kita bisa melihat dari kertas lakmus ya. Lakmusnya ada lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada dari larutan indikator, kemudian ada indikator bahan alam dan indikator universal, dan terakhir pH meter. Nah, untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan itu bisa kita melihatnya atau mengukurnya lewat kertas lakmus, indikator larutan indikator bahan alam, indikator universal, dan pH meter ya. Nah, selanjutnya asam basa yang akan kita bahas adalah kekuatan asamnya atau kekuatan basanya. Senyawa apa saja yang termasuk dalam asam kuat, kemudian senyawa apa saja yang termasuk dalam basa asam lemah, kemudian senyawa apa saja yang termasuk dalam basa kuat, dan terakhir apa saja senyawa yang akan kita bahas nantinya masuk senyawa dari basa lemah. Nah, inilah peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, yang diutamakan sekarang adalah pertemuan kali ini adalah kita akan bahas tentang teori asam basa dan kekuatan asam dan basa ini ya. Oke, yang ini insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya dalam waktu kesempatan. Nah, inilah peta konsepnya. Lanjut. Nah, teori asam dan basa. Dan pertama akan kita bahas itu teori Arrhenius ya. Teori Arrhenius itu adalah kalau asam itu menyatakan senyawa yang melepaskan H+ ya. Senyawa yang melepaskan ion H+. Jadi kalau ada muatan itu berarti adalah dia H+ ya, atau OH-. Kalau basa dia adalah senyawa yang melepaskan OH-. Jadi dalam teori Arrhenius ya, ini sangat terkenal sekali. Teori Arrhenius ini bisa kita pakai dalam reaksi kimia karena menggunakan di dalam air. Jadi kalau di dalam air itu kata Arrhenius ini yang dimaksud dengan asam itu adalah tidak dapat dia melepaskan ion H+, sedangkan basa itu dapat melepaskan ion OH-. Nah, itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, perhatikan anak sayang, ini HCl. HCl itu adalah asam klorida. Jadi ada nanti, masih ingat ya, tata nama senyawa kimia gitu ya di kelas 1. HCl ini asam klorida. Kenapa HCl termasuk asam? Kenapa masuk asam? Karena dia dapat melepaskan ion H+, ion hidrogen. Ya, ion hidrogen itu kenapa disebutkan ion? Karena termasuk ion positif. Nah, H2SO4 ini asam sulfat namanya, itu juga melepaskan ion H+. Maka HCl H2SO4 ini dan H3PO4 termasuk dalam kategori asam dalam teori Arrhenius. Nah, untuk basa ini natrium hidroksida NaOH itu menghasilkan ion OH- nih.
Nah, jika ion OH- dalam suasana basa, berarti itu termasuk teori Arrhenius. Jadi, basa dalam teori Arrhenius adalah senyawa yang melepaskan ion OH-. Ya, termasuk di sini gas amonia. Gas amonia ini termasuk dalam basa. Walaupun dia tidak nampak. Kalau misalnya kalau kita hanya nampak NH3 aja gitu kan, NH3 aja di dalam satu senyawa, kalau kita secara kasat mata gitu kan, kalau kita belum paham gitu tentang teori ini, maka kita lihat ini apakah ini asam atau basa? Karena ada nampak OH-nya kan, itu termasuk asam, salah ya. Jadi NH3 ini dia termasuk basa gitu. Nah, karena apabila di dalam air gitu kan ditambah H2O kan di dalam air nih, NH3 amonia ini di dalam air akan bereaksi dia dengan air itu, NH3 akan bentuk ion NH4+ menjadi OH-. Nah, inilah karena dia terlihat dalam air itu menghasilkan ion OH-, maka dia disebut basa. Jadi ingat ya anak sayang, NH3 itu termasuk dalam basa. Nah, ini teori Arrhenius. Jadi kelemahannya adalah hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Tentu setiap teori ada kekurangan dan kelebihannya, tapi ini yang paling populer. Selanjutnya, teori asam dan basa oleh Bronsted-Lowry. Jadi Bronsted-Lowry itu dua orang ya. Nah, dia menyatakan asam itu senyawa yang dapat memberikan proton. Ya, memberikan proton. Nih, artinya donor proton. Ya, atau donor proton. Kalau donor proton berarti proton itu muatannya apa? Positif. Kalau muatan positif itu berarti siapa? H+, gitu kan? Basa senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Jadi, donor atau akseptor. Kita lihat. Nah, perhatikan dalam reaksi ini. Dalam reaksi ini ada HF. Ya, HF. Perhatikan HF. HF ini kan termasuk asam. Ya. Kemudian asam ini akan melepaskan atau akan memberikan hanya menjadi, perhatikan yang di sini, yang ini tanda panah ini ya, tanda panah ini. Nah, tanda panah ini ke F min. Jadi H+ yang telah diberikan ini, dan diberikan ini, memberikan atau donor, jadi donor proton dia, sehingga F- jadinya di sini. Ya, berarti ini termasuk asam, ya, asam basa konjugat. Jadi kalau asam itu temannya basa konjugasi, atau bisa bahasanya itu konjugat atau bahasanya konjugasi ya. Jadi asam itu temannya basa konjugasi. Asam temannya basa konjugasi. Dari HF menjadi F- itu mendonorkan proton atau mendonorkan H+. Sementara basa itu, perhatikan, ini basa ya. Basa itu di sini menjadi H3O+. Gitu. Ini H2O kan termasuk basa nih, air ya. Nah, basa itu temannya itu asam konjugasi, ada asam konjugat. Nah, dia itu menerima dia proton. Buktinya kan H+ ini berlebih dia nih. Tanda H+ ini berarti dia berlebih H+-nya. Hanya gitu kan. Nanti dia menerima dari sini. Senyawa yang dapat menerima proton. Jadi dia menerima proton di sini kan. Hasilnya ini, reaksi ini H2O menjadi H3O+. Berarti dia menerima proton. Menerima proton itu berarti menerima H+ dia. Dari mana dia menerima H+? Dari H2O. Ya. Jadi asam dan basa konjugasi. Baik, kita lanjutkan ya. Teori asam basa Lewis. Nah, asam adalah kata Lewis nih ya, dan teorinya ini baru teori, jadi bisa aja kemungkinan terjadi ada teori-teori baru, mungkin kalianlah jadi ilmuwan selanjutnya yang bisa menentukan atau bisa menemukan gitu teori-teori baru mungkin ya. Asam adalah suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas.
Ya, pasangan elektron bebas. Masih ingat ya pelajaran kelas 1 tentang elektron bebas itu berhubungan nanti dengan EV. EV apa itu EV? Elektron valensi. Ya, massa adalah suatu spesies yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Jadi mendonorkan atau menerima pasangan elektron. Contoh, nah perhatikan ini. Ya, perhatikan. B itu, ya kan? B itu EV-nya, elektron valensinya 6, 1, 2, B, maaf ya. B itu nomor atomnya kan 5 ya. 5, kalau nggak salah, Umi itu 5. Kemudian kan EV-nya tuh 3. 1, 2, 3. Kemudian diikat oleh F3. 1, 2, 3. Ya kan? 3. Untuk mencapai stabil, kan dia belum stabil ini. Sampai stabil kan harus 8 elektron. Jadi dia kekurangan 2 elektron. Ya, kekurangan 2 elektron. Di mana dia dapatkan elektronnya? Maka elektron didapatkannya dari ini. Nih. 2 elektron dari NH3. N ini ya nak. N ini itu ini yang ini N. N itu ini yang ini. N itu kan nomor atomnya 8. Ya, 8 kalau nggak salah Ibu ya. Nah, 8N ini kemudian 7, N itu 7 nomor atomnya. Kemudian FV-nya kan 5. FV-nya 5 udah diikat sama H3. Kemudian dia punya 2 elektron bebas atau satu pasang elektron bebas sehingga dia bisa mendonorkan ke BF3. Jadi yang mendonorkan itu berarti basa. Maka NH3 itu termasuk basa. Paham ya? Nah, menjadilah dia begini. Senyawanya. Nah, seperti itu ya. Berarti ada donor dan ada donor elektron dan menerima elektron. Pasangan elektron. Nah, BF3 sebagai asam karena menerima pasangan elektron. Pasangan elektron bebas dari NH3. Sedangkan NH3 disebut basa karena memberikan pasangan elektron bebasnya. Next, kekuatan asam. Asam kuat dan lemah. Jadi, asam kuat itu terionisasi sempurna atau hampir sempurna dalam air. Itu dikatakan asam kuat. Jadi, asam itu ada asam kuat dan asam lemah. Terus, kalau asam kuat itu menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Sedangkan asam lemah menghasilkan basa konjugasi asam kuat. Ini bisa contohnya nih ya. Ini contohnya asam kuat. Terus asam lemah. Ini senyawanya. Nah, inilah kekuatan asam dan basa. Jadi itu selain asam dan basa, selain asam kuat dan asam lemah, jadi juga ada basa kuat dan basa lemah. Nah, tugas kalian hari ini adalah kekuatan asam dan basa. Kalian cari apa saja senyawa-senyawa yang termasuk dalam asam kuat, senyawa-senyawa apa saja yang termasuk pada asam lemah, senyawa-senyawa apa saja yang termasuk basa kuat dan basa lemah. Setidaknya kalian cari masing-masing 10 senyawa yang termasuk asam kuat, asam lemah masing-masing ya, dan basa kuat dan basa lemah. Oke? Dibuat di buku catatannya, kemudian kirim di classroom. Kalau ada pertanyaan atau yang belum paham bisa kita diskusikan lewat WAG ya, WhatsApp group. Kemudian ini dia contoh-contoh kekuatan asamnya. Berarti asam ini kekuatannya menurun, tanda panah Umi ini ya. Tanda panah Umi ini. Kemudian berarti paling asam adalah HClO4 di antara senyawa ini. Di antara senyawa ini yang paling kuat adalah HClO4. Tapi walaupun HF ini lemah dan H2S ini lemah, termasuk kategori lemah, cuma kalau dibandingkan HF dengan H2S, mana yang lebih kuat? HF. Jadi ini adalah urutan kekuatan asamnya. Ya, ini salah satu contoh nama asam dan nama senyawa. Ingat ya, tugas kalian. Ini ada sebuah contoh saja, dan kalian bisa mencari jenis senyawa yang lain, asam dan basa, kuat atau lemahnya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.